Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berbicara tentang kegaiban, sehebat apapun pengetahuan dan ilmu manusia, teknologi yang mendukungnya tidak akan pernah bisa mengungkapkan tentang kegaiban. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita memujinya senantiasa untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah pemirsa Bandung TV, kita berjumpa lagi di acara Jalan yang Lurus. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'id, hingga umat yang mengikutinya hingga akhir zaman. Tak terasa pemirsa Bandung TV, 12 hari ke belakang Ramadan sudah meninggalkan kita. Artinya hari ini 12 Syawal 1437 Hijriah. Kita berjumpa kembali di edisi kedua mungkin di Jalan yang Lurus. Insya Allah kita akan membahas tema hari ini adalah kembali ke fitrah. Selama 30 hari kita menjalani saum Ramadan, itu pun hanya untuk orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia, hanya orang-orang yang beriman. Dan hari ini semata-mata tidak ada yang kebetulan, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Pemirsa yang menonton Bandung TV, orang-orang yang terpilih. Karena jam segini biasanya orang-orang masih tertidur lelap, orang-orang masih di selimutnya, atau orang-orang masih sibuk arus balik. Hari ini pemirsa menonton acara ini semua atas kehendak Allah. Dan episode kali ini juga seperti biasa, saya tidak sendiri, ada Ustadz Kuwehan di sebelah saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cung Ustadz. Nimen Ping An. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita, saya, Anda pemirsa, kami semua yang saum kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang tema kembali ke fitrah. Ya. Kembali ke fitrah. Kemarin kita disuruh taat untuk kalau beriman gitu ya. Kalau beriman sila taat sama Allah. Kemudian nanti setelah taat ini tuh dijanjikan menjadi orang yang takwa, Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dijanjikan lagi menjadi orang yang sesungguhnya ketika awal dulu kembali ke fitrah. Tapi pemirsa Bandung TV, jangan kemana-mana dulu. Kita akan membahas tema ini setelah pariwara berikut ini. Tetap di program Jalan yang Lurus. Ponpes Panti Asuhan Ulul Albab Pusat bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Selama ini kami menampung anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Kami memuliakan mereka dengan menyantuni sandang dan pangannya. Juga membekali dengan berbagai kegiatan, dimulai dengan program tahajud,
duha dan sholat 5 waktu berjamaah, hafalan Al-Quran dan pendidikan umum, juga menghantarkan mereka sampai menjadi seorang da'i. Halo, kami dari simak terus reaksi di Bandung TV. Hai, saya Raisa. Jangan lupa simak terus reaksi hanya di Bandung TV. Tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga kebersihan. Hadis riwayat Baihaqi. Ayo menjadi ahli surga dengan menjaga kebersihan. Saya Denny Nurdiana, Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung. Iklan layanan ini kerjasama Bandung TV dan PD Kebersihan Kota Bandung. Begitu berat tantangan yang kami hadapi. Namun alhamdulillah 63 cabang telah memenuhi negeri ini dari ujung Aceh hingga Papua. Umur kita terbatas, tetapi Allah memberikan ladang amal kita yang tidak terbatas. Hanya kerja keras dan doa yang menjadi bekal kami, dan keikhlasan Anda untuk berdonasi hingga anak didik kami menjadi berarti. Baik pemirsa Bandung TV, alhamdulillah kita akan membahas tema kembali ke fitrah. Langsung saja kita akan membahas satu persatu dengan Ustadz. Ya. Ini menarik sebetulnya. Ketika kemarin Idul Fitri, banyak berbagai macam ulama mencari atau bukan mencari, berpendapat tentang hikmah-hikmah di balik Idul Fitri. Idul Fitri, ada yang berbicara Idul itu merayakan, Fitri itu dari kata dasar bahasa Arabnya iftar, yaitu makan-makan bersama. Jadi merayakan makan-makan bersama. Tapi insya Allah banyak sekali hikmah yang akan kita gali di sini. Ustadz Kuehan akan menggali dari hikmah yang lain. Saya akan langsung saja nanya sama Ustadz. Ustadz, ya, bagaimana Ustadz? Idul Fitri, apa itu? Idul Fitri itu apa Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya kepada para pemirsa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa syamakum. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan yang lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita masing-masing. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini atas izin Allah kita kembali bersua di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Pengertian tentang Idul Fitri berasal dari bahasa Arab. Id artinya kembali. Gitu. Jadi kita kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Kita kembali kepada asal-usul diri kita. Ya. Fitrah adalah kesucian. Ya. Fitrah adalah jati diri kita. Jadi orang-orang yang Idul Fitri yang sebenarnya menurut Islam adalah orang-orang yang berhasil kembali kepada jati dirinya, asal-usul dirinya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya surat ke-30 ayat yang ke-30. Mungkin Kak Heri juga mengingatnya karena ayat ini sangat masyhur, Kak Heri. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifan. Fitratallahi allati fataranasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim, walakina aktsaron nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wa taquh, faqimus shalah, wa la takunu minal musyrikin. Minal lazina farraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Fa'akim, maka hendaklah kalian hadapkan dirimu, wajahmu, hatimu
Lidini hanifan, kepada agama yang hanif. Apa hanif itu? Hanif itu adalah agama yang lurus, Kang Heri. Agama yang bersih. Agama yang jauh daripada kemusyrikan. Jauh daripada sesuatu yang tidak ikhlas. Agama tauhid. Itu hanif. Ya. Fitratullah. Nah, ada kata seperti itu. Fitratullah, ciptaan Allah. Jadi Idul Fitri artinya kembali kepada jati diri kita, asal usul diri kita ketika diciptakan oleh Allah. Sang pemilik jagat raya ini termasuk pencipta seluruh umat manusia. Yeah. Nah, ini yang mau diingatkan oleh Al-Quran, yang mau diingatkan oleh Allah lewat lisan nabinya yang terpilih, Al-Mustafa, yaitu Muhammad SAW. Mengajak kepada seluruh umat manusia untuk kembali kepada fitrah. Jadi kembali kepada fitrah sebetulnya bukan hanya ditujukan kepada umat Islam, kepada umat manusia. Yeah, yeah. Sebagaimana yang termaktub juga di dalam surat Al-Baqarah 185, yang merupakan kelanjutan dari perintah kita melaksanakan saum Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah 183. Di sana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulannya Quran. Apa Quran itu? Ya, unzila fihil Qur'an hudalinas, petunjuk bagi umat manusia. Di sana tidak dikatakan hudalilil muslimin. Saya akan beberapa kali bilang gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah bacaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab petunjuk untuk umat manusia yang mau kembali kepada fitrah. Nah, jadi fitrah ini sebetulnya adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan umat manusia. Ya. Karena tadi dikatakan fitratullahi lati fatarana 'alaiha, yang dimana manusia diciptakan di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, di mana Allah menyatakan tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Nah, subhanallah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Ustaz, kita ketahui bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan itu pada hakikatnya adalah seorang muslim. Ya, betul. Jadi ketika diciptakan semuanya mengaku, kita sempat membahas kemarin bahwa alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Kemudian manusia seluruhnya, makhluk-makhluk, manusia terutama, qalu bala sahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, gitu. Mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tapi kemudian ketika dilahirkan ke dunia, berbagai macam-macam agama dan lain sebagainya. Betul, betul. Ketika saum, kembali ke fitrahnya bahwa manusia itu muslim, orang yang selamat gitu, Ustaz ya. Betul. Kemudian kembali kepada kesucian. Konon Ustaz, surga itu katanya tempat yang sangat suci. Betul. Tidak menerima satu dosa pun, Ustaz. Saya ngeri juga, Ustaz, sebetulnya kalau mendengar seperti itu. Tidak menerima satu dosa pun. Kalau mau dicuci di dunia, dicuci di dunia. Kalau tidak mau dicuci dunia, di neraka, nauzubillahi min dzalik, atau kita langsung masuk ke surga. Ini bagaimana, Ustaz? Bahwa manusia pada hakikatnya adalah fitrahnya adalah seorang muslim semuanya. Seperti apa, Ustaz? Kita kembali lagi kepada terusan ayat tadi, karena ada penjelasan dalam ayat berikutnya, gitu, Kang Heri ya. Fitratullahi fatarana 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah. Cuma yang jadi masalah di akhir ayatnya Allah menyatakan walakina aktsarunasi la ya'lamun. Akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan mayoritas manusia tidak memahaminya, tidak mengetahuinya, tidak mengilmuinya. Dan tidak menuntut ilmunya, Ustaz. Ya, begitu. Oleh karena itu dalam kelanjutan ada ayatnya bagaimana caranya agar kita kembali kepada fitrah, maka Allah menyatakan memberikan petunjuk munibina ilahi, yaitu artinya harus munib. Munib itu artinya harus kembali kepadanya. Watakuh, kemudian bertakwa kepadanya, takut kepadanya. Nah, setelah itu dikatakan wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk golongan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Subhanallah, Ustaz. Jangan termasuk orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah. Ketika bagaimana, Ustaz, misalnya saya dilahirkan dari orang tua yang agamanya tidak fitrahnya, seorang muslim gitu. Agamanya beda dan lain sebagainya. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya gitu kan, toh tidak minta juga kan dilahirkan menjadi misalnya orang Papua, orang mana, orang tuanya agamanya apa, berbeda-beda dan lain sebagainya. Kemudian ketika perbedaan itu nanti apa yang dituntut, Ustaz? Maksudnya apakah manusia itu dituntut karena pilihannya, ataukah nanti orang tuanya, atau kepada anaknya itu sendiri? Manusia ketika hidup di dunia ini Allah tidak membiarkan begitu saja, Kang Heri. Manusia diberikan hidayah, dan hidayah itu banyak macamnya.
Nah, salah satu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakannya adalah hidayah akli atau hidayah akal. Di samping juga itu ada juga yang namanya sebelumnya disebut hidayatul ghorizoh atau naluri. Jadi secara naluri manusia itu mengakui adanya pencipta. Secara naluriah. Kemarin sudah saya singgung pada waktu bulan Ramadan kemarin gitu ya. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang di dalam hatinya tidak mengakui ada yang maha kuasa di atas dirinya. Semua makhluk mengakui itu. Mengakui mungkin walaupun ada secara lisan, secara lisan karena nafsunya gitu. Dia tidak mengakui adanya kekuasaan Allah, kekuasaan ilahi, kekuasaan Tuhan. Tetapi ketika dia kepepet, Kang Hedi, ya, misalnya orang yang sedang dalam perjalanan, ya, misalnya di pesawat udara datang badai tornado, begitu, atau di kapal laut misalnya datang badai juga, itu secara fitrah, ya, secara spontan manusia menyatakan, oh my God, misalnya, atau Gusti Allah, ada yang dia sebut, yaitu zat yang berkuasa yang bisa menolong dirinya. Itu yang dia sebut secara spontan itu. Sekaligus orang ateis. Itulah. Sekaligus saya pun dia secara sehari-hari dia mengakui ateis. Sebab tidak ada sebenarnya manusia ateis itu nggak ada. Fitrahnya sebetulnya tetap mencari siapa penciptanya gitu. Nah, itulah yang akan jadi bukti nanti di hari kiamat, ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tanggung jawab itu. Kemudian ini Ustaz, bahwa iblis itu akan menyesatkan manusia semua. Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Kecuali orang-orang yang murni atau ikhlas, mukhlisina lahuddin, ikhlas menegakkan agamanya. Pertanyaannya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu konon katanya Ustadz betul-betul murni, tanpa ada kepentingan satu makhluk pun. Jadi tidak ada kepentingan keluarga, tidak ada kepentingan harta, tidak ada kepentingan jabatan, betul-betul dimurnikan, murni diri sendiri, mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Itu bagaimana Ustadz? Kan kembali ke fitrah, sedangkan gangguan-gangguannya pasti banyak. Mungkin sahabat jalan yang lurus di rumah juga, saya ingin belajar Islam gitu, tapi kendalanya banyak, gitu, perang batin dan lain sebagainya. Menurut Ustadz apa yang harus dilakukan? Nah, jadi yang pertama kali yang diajak oleh Allah adalah hanifan tadi, yaitu kebersihan hati. Ini sangat penting sekali, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, hati kita harus bersih, ya. Hati kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ya, ciri yang utama dari orang-orang ikhlas ini adalah menempatkan dirinya secara merdeka, ya. Kemudian melepaskan segala bentuk ikatan kecuali hanya mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta. Sang Pencipta. Nah, ini memang tidak mudah gitu. Hanya yang mudah itu hanya orang-orang yang bersih hatinya. Oleh karena itu, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita kembali kepada jati diri kita, membersihkan diri kita terlebih dahulu. Oleh karena itu tadi ayatnya munibina ilaihi, kembali kepada Allah, ya, dengan memurnikan ketaatan kepada kita, niatnya inama amalu biniat itu murni karena semata-mata untuk mencari keridhaan ilahi. Nanti Allah yang akan memberikan petunjuk ke dalam batin kita. Ya. Kemudian penghati tadi dikatakannya wala takunu minal musyrikin, jangan kamu tergolong manusia-manusia yang menyekutukan Allah. Siapa orang-orang yang menyekutukan Allah? Dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan, yaitu minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama-agama mereka. Nah, ini. Kemudian wakanu syi'an, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farikun. Kemudian setiap golongan, ya, setiap puak itu merasa bangga, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci daripada golongan yang lainnya. Inilah penyakit umat manusia pada saat ini. Penyakit umat manusia yang kemudian kalau Ustadz kemarin episode sebelumnya pernah berbicara bahwa yang membuat agama itu manusia itu sendiri. Betul. Karena fitrahnya agama itu hanya diciptakan satu oleh Tuhan yang Maha Esa. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu agama tauhid. Agama itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya maupun dalam af'alnya. Baik Ustadz, ini luar biasa Ustadz. Ketika kita untuk membuka sebuah kajian gitu ya, ada doanya bahwa sesungguhnya segala puji milik Allah. Kita sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya tidak ada yang bisa meluruskan kalau orang itu sesat, atau tidak bisa menyesatkan kalau orang itu lurus yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian bagaimana Ustadz hal ini bisa terjadi, dan mudah-mudahan nama program kita
sebut nama jalan yang lurus. Jalannya lurus, betul. Tepat Kita sekali. pemirsa Kru Bandung TV yang hadir di sini juga termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Insya Allah. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana agar kita berada di jalan yang lurus? Hanifan tadi, jalan yang lurus. Seperti apa Ustadz? Ya, kembali lagi kepada tadi Kang Heri. Ya. Kita coba sediakan satu waktu di mana kita merenung kepada diri kita sendiri. Ya. Karena Al-Qur'an menyatakan tadi dalam surat 30 ayat 30. Suratnya nomor 30, ayatnya juga 30. Kenapa dihubungkan dengan angka 30? Ya. Sebagaimana kita ketahui, kita melaksanakan saum Ramadan juga 30 hari. Ya. Dalam satu bulan penuh. Kemudian kita pun disusui oleh ibu kita, baik di rahim, setelah itu pada waktu menyapih, setelah lahir, itu kurang lebih 30 bulan. Al-Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Apa artinya? Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, karena ibunya yang telah susah payah mengandung dia selama 9 bulan 10 hari, Kang Hedi. Kemudian dilanjutkan dengan menyapihnya selama 20 bulan 20 hari. Total jenderal salasuna syahra, 30 hari. Jadi ada kaitan yang sangat erat. Berapa kali saya katakan dengan kelahiran kita, Ramadan itu maupun Syawal itu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada fitrah, ada kembali kepada pencipta yang sebenarnya. Karena banyak pencipta-pencipta yang dianggap oleh kita sebagai pencipta, padahal bukan pencipta. Ini yang bahayanya ini. Ya. Sekarang itu banyak orang-orang yang menyembah Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan-tuhanan. Nah, ini ya yang terjadi. Ini menarik Ustadz. Barusan Ustadz mengkaitkan surat 30 ayat 30. Bahwa kita ketahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Mukjizat. Kajian Ustadz saya menarik ketika berdiskusi banyak tentang mukjizat Al-Quran. Kang Herdi, salah satunya adalah yang menurut Ustadz ketika kita off air berbicara adalah matematika alam semesta. Allah semata-mata membuat sistem yang sangat sempurna. Betul sekali. Termasuk angka-angkanya gitu. Bagaimana bilangan prima, angka ganjil, angka genap dan lain sebagainya. Dan itu mukjizat Al-Quran. Mukjizat. Bukan diada-adakan, bukan diada-adakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kita akan membahas setelah ini insyaallah semesta matematika alam semesta Ustaz ya. Insyaallah nanti dihubungkan juga dengan kembali ke fitrah, kejadian asal usul diri kita, semuanya berhubungan. Asal usul asal muasal agama, asal muasal diri kita, kembali ke fitrah seperti apa. Setelah pariwara berikut ini, tapi pemirsa setelah segmen selanjutnya kami undang untuk telepon ke 7214214 untuk yang di luar kota Bandung 0227214 atau untuk yang mau SMS ke 0838 2220-3300. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Jalan yang Lurus. Ponpes Panti Asuhan Ulul Albab Pusat bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Selama ini kami menampung anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Kami memuliakan mereka dengan menyantuni sandang dan pangannya. Juga membekali dengan berbagai kegiatan, dimulai dengan program tahajud, duha, dan sholat 5 waktu berjamaah, hafalan Al-Quran, dan pendidikan umum. Juga menghantarkan mereka sampai menjadi seorang da'i.
Begitu berat tantangan yang kami hadapi. Namun alhamdulillah 63 cabang telah memenuhi negeri ini dari ujung Aceh hingga Papua. Umur kita terbatas, tetapi Allah memberikan ladang amal kita yang tidak terbatas. Hanya kerja keras dan doa yang menjadi bekal kami, dan keikhlasan Anda untuk berdonasi hingga anak didik kami menjadi berarti. Baik pemirsa Bandung TV, alhamdulillah kita bertemu lagi di program Jalan yang Lurus. Ini banyak sekali SMS yang masuk ke redaksi Jalan yang Lurus. Alhamdulillah. Kemudian yang mau telepon juga boleh, silakan ke 0227214214. Kita akan berdiskusi. Tema hari ini adalah kembali ke fitrah. Ustaz, saya mau membacakan sebuah pertanyaan dulu Ustaz yang melalui SMS. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari nomor 0858 608 68 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, situasi ayeuna loba umat Islam nu teu bersih hatena. Kemungkinan kerekedap. Kemungkinan kemana ya? Kemungkinan teu diajar Islam nu sabenerna, seueur contoh. Ya. Jorok mah teu berseka, lingkungan kumuh micen runtah sangeunahna. Nah, ieu nu disebut ajaran Islam. Ya. Saha nu tanggung jawab lamun umat Islam kieu? Nuhun, ulama, pamarentah, punten bahasana Pak Ustadz sawana teh. Mangga Ustadz, kita kebetulan pas dengan tema hari ini. Nah, menyangkut tanggung jawab nih Kak Herdi ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, beliau menyatakan kulukum ro'in makulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Yang artinya kalian semua adalah pemimpin. Ya. Dan kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian masing-masing. Jadi artinya diri kita ini adalah pemimpin. Ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab juga ketika memahami hadis ini, beliau menyatakan ibda bin nafsik. Mulailah dari diri Anda pribadi gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan satu perubahan, dimulai dari diri kita sebagai seorang muslim. Kita kasih contoh sebagai orang muslim bagaimana menjadi orang muslim yang baik gitu. Yeah. Jadi jangan kasih contoh-contoh yang buruk-buruk semua. Ini kebanyakan di antara kita. Karena kita kebanyakan muslim itu baru sekedar pengakuan. Dan itu bukan suatu prestasi. Jadi jangan sekali-kali Anda itu bangga dengan pengakuan sebagai seorang muslim. Ya. Karena perlu dibuktikan sebagaimana yang sudah saya jelaskan beberapa waktu bulan Ramadan kemarin. Quran surat Al-Hujurat. Betul. Keimanan kita, ketakwaan kita harus dibuktikan. Nah, jadi kita harus naik kelas. Jangan sampai kita ini tetap dalam kelas yang sama atau bahkan turun kelas gitu. Nah, kebanyakan di kita kan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun bukan naik kelas tapi kalah turun kelas atau tetap dalam kelas yang sama. Kita jangan seperti itu. Kita harus naik kelas gitu ya. Karena diri manusia ini adalah kemuliaan. Kita lahir sebagai manusia itu sebagai pemenang. Kemarin sudah saya jelaskan. Yaitu pada waktu kita tablet di Bandung TV juga ya. Itu saya jelaskan bahwa ketika manusia lahir ada berhubungan juga ya. Manusia itu ketika lahir itu diri kita ini kita mengalahkan berjuta-juta sel sperma yang lain yang tidak dibuahi. Kurang lebih 250 juta sel sperma ya, yang gagal. Dan kita termasuk orang yang sukses itu. Nah, ya, kalau kita kembali kepada hal itu, kita akan menangis, Pak Hedi. Ternyata kita memiliki tugas dalam hidup ini, yaitu mengabdi kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengabdi kepada yang lain. Nah, kalau kita mengabdi kepada yang lain justru akan mendatangkan kecelakaan dan kehancuran baik dunia maupun akhirat. Ini adalah suatu peringatan bukan hanya kepada para pemirsa, kepada yang mendengarkan acara ini, juga kepada diri saya pribadi. Gitu. Itu Kang Hedi. Baik, Ustadz tadi berbicara tentang semesta matematika alam semesta ya, matematika alam semesta. Kajian-kajian Ustadz. Ternyata ada hubungannya dengan Indonesia merdeka kata Ustadz. Itu bagaimana kembali ke fitrah, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana Ustadz? Banyak di antara kita, termasuk generasi muda kita terutama ya, bahkan orang tua juga udah banyak yang melupakannya ini. Ya. Sebentar lagi nggak Hedi, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 bulan lagi ya? 17 Agustus 1945. Kenapa saya hubungkan dengan 17 Agustus? Karena angka 17 ini adalah merupakan
salah satu syariah di dalam Islam itu melaksanakan sholat 5 waktu. Munibina ilahi wataku fa'aqimu sholah. Kan kata Allah begitu tadi dalam surat 30 ayat 30 sampai 32 tadi. Ya. Jadi ada perintah untuk mendirikan sholat. Nah, 17 itu diambil dari sana. Jadi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak terlepaskan daripada ajaran Islam. Jadi sangat salah besar kalau sekarang ada anggapan bahwa negeri ini dibangun begitu ya tanpa ada peranan umat Islam sama sekali. Wah, salah besar. Ajaran Islam itu mewarnai seluruh perundang-undangan kita negeri ini ketika kita berdiri. Kemudian 17 Agustus 1445 ini tahun hijriahnya tanggal berapa, Kang Heri? Mungkin Kang Heri juga lupa kayaknya. Ternyata ya kalau kita selidiki ya, kalau kita teliti, ternyata 17 Agustus 1445 itu jatuh pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Banyak orang yang tidak tahu. Dan tanggalnya tanggal 9. Ya, 9 itu merupakan bulan ke-9 dari penanggalan Hijriah yang merupakan bulan Ramadan. Ramadan juga ya. Ya, nah itu ya. Jadi 9 Ramadan merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa dikaitkan ini? Karena yang menyusun ya Undang-Undang Dasar 45 ya itu sebetulnya para ulama. Ya, di antara 9 tokoh yang menyusun di BPUPKI pada saat itu adalah sebagian besar adalah para ulama. Yang mengerti Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sangat tepat sekali dalam momen kita melaksanakan Idul Fitri ini. Ya, jadi peringatan 17 Agustus 1445 ini ada hubungannya dengan kembalinya ke fitrah itu, di mana bangsa ini didirikan di atas dasar nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, nilai-nilai tauhid gitu. Kemudian Ustadz, kadang saya suka merenung gitu ketika kemarin Ramadan bulan 9 gitu ya. Kita saum 30 hari. Kita dijanjikan, ini kebetulan Syawal Ustadz, 12 Syawal. Mungkin pemirsa juga sudah banyak yang tahu lah bahwa Syawal itu ada ibadah sunnah yang luar biasa juga gitu. Ibadah sunnah 6 hari. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa akan seolah-olah saum selama 1 tahun, Ustaz. Kalau misalkan saya jadi teringat bahwa ini ternyata hadis dan Al-Quran itu luar biasa, gitu. Tidak ada yang berseberangan, semuanya sejalan. Betul. Di Al-Quran bahwa pahalanya akan 10 kali lipat, niat itu 1, 10 bisa jadi 10 atau 700 gitu kan. Ketika jadi 10, kita saum kemarin 30 hari. Kali 10 300. Katanya kalau 6 hari kita saum disempurnakan. Kalau 6 hari kita saum di Syawal jadi 360, jadi 1 tahun, luar biasa. Itu bagaimana Ustaz? Sampai kembali kita menemui Ramadan pada tahun berikutnya. Subhanallah. Jadi artinya apa, Kang Herli? Kalau kita memahami Quran dan hadis ini menunjukkan bahwa kita jangan Ramadan cuman di 30 hari kemarin saja. Kita harus tetap dalam keadaan fitri, dalam keadaan Ramadan untuk 11 bulan berikutnya. Itulah yang membuktikan tentang keberhasilan kita melaksanakan diklat pada 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Dan dalam waktu 12 bulan, 1 tahun, 1 bulan Allah minta untuk mensucikan dirinya manusia itu gitu ya. Baik jiwanya dan jasadnya gitu. Ruhnya dan tubuhnya. Betul. Kebayang kan kalau motor mobil aja kita suka ganti oli gitu ya. Betul sekali. Kemudian di-maintain gitu kan. Kemudian dimurnikan lagi, dibalikan lagi ke nol. Subhanallah Ustaz ya. Terus kemudian bagaimana Ustaz? Kan banyak juga gangguan-gangguannya Ustaz. Ketika Ramadan, 1 hari 1 juz. 1 hari ada yang mungkin 1 ayat. 1 hari ada mungkin yang berapa lah, setengah juz begitu ya. Nah, tapi setelah Syawal Ustaz, biasanya ada anekdot seperti ini Ustaz. Ketika Syawal gitu ya, orang-orang lagi sibuk ke mall, orang-orang lagi liburan, masjid tetap buka Ustaz. Ada gangguan apa Ustaz? Nah, ini karena ketidakpahaman umat tentang pengertian ibadah. Jadi selama ini kita pengertian ibadah kita sangat tidak begitu optimal, dalam arti pemahaman ibadah kita itu terkungkung oleh ibadah ritual saja, Kang Heri. Padahal tidak seperti itu. Ibadah itu adalah pengabdian kita selama kita hidup. Inna sholati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Baik Ustaz, ini ada yang nelfon, kita langsung angkat saja. Assalamualaikum. Sarang saha Pak? Sarang Rizkia Pak, di Katapang. Lu kirang ageng ya, suantana sarang pasa? Iya di Katapang. Katapang.
Mangga Bapak batin halus Kak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan harapan kan di diri kita nakalnya Pak. Mungkin kami penghayatan ini harapan antamu gerakan dina kamu barang dina loba kita kan harapan di diri kita. Kadang-kadang lepas penafsiran kami membuat itu jenah kasih tahu bulan berkah. Tak memahami apa harta saya tadi sosial dirinya. Aduh dia dari bunga. Padahal saya aduh dia apa saya berkah penuh hikmah penuh asal kan berarti salah hal Pak. Berusaha itulah anu biasa menyikapi bobolan teh naon tahun teh ternyata ulama tahun teh kita tahu umur kan selesai ya tahu lagi ya anu-anunya Pertanyaannya apa? Tahu kita tahu umur berarti kan zaman dahulu Rasul para nabi berbatal tahu berbatal ablah berbatal ibadah kan ada saya dalam salat waktu itu waktu ulang mata kebahagiaan sudah ada amin kami Allah salam. Baik Bapak mau kami nggak mau teh anu akan anu itu para anu nawan bobolan nawan ulang kata dia tawai kadang-kadang abang-abang kasih hapus gitu ya jika ada melalui kita pelihara kami memahami setengah nawe Indonesia Pak anu nembe mau tadi ibaratnya kami cari makmur dia nama Pak. Oh subhanallah. Baik Bapak pertanyaannya Pak. Pertanyaannya apa Pak? Hari ini mah Pernyataan mungkin ini. non kejelasan di dalam bahasa tapi satu juga Alhamdulillah. Karena kasih Pak ya para nabi kita kumpul para rasul sebatal tahu kita keterangannya nah dimana ibadah para nabi ternyata kok bisa itu udah puluh ini tahu anu jadinya kepilukan dia apa suci akal suci ijab anu kepabelan kami gitu Pak. Baik Bapak atur nuhun dikatakan alhamdulillah ya atur nuhun Pak. Mangga. Baik luar biasa Ustaz katanya kalau bahasa Sundanya mah sapagodos Ustaz. Subhanallah. Setuju katanya. Jadi barusan bukan pertanyaan, jadi pernyataan gitu ya. Alhamdulillah. Bagaimana umat sekarang gitu ya. Nah, ini Ustaz kita coba ke pertanyaan dari SMS. Ini banyak sekali. Mungkin maaf juga kalau nggak bisa dibaca semua. Sebelum bisa diteruskan dulu Pak. Oh, makasih silakan Ustaz. Dengan hubungan tadi. Ya. Nah, ketika kita berada di dalam perut seorang ibu 9 bulan 10 hari ini, kita mengkonsumsi makanan kan? Ya. Bukan gehu kan, sanes bala-bala kan, dalam perut ibu itu. Jadi sang bayi itu ketika mengkonsumsi makanan itu dari arinya ibu, ya, itu mengkonsumsi darah ibu. Dan darah ibu itu kan warnanya merah, Kak Hedi, selama 9 bulan 10 hari. Ya. Kemudian setelah itu dia lahir ke dunia ini selama 20 bulan 20 hari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Bahkan dalam Quran dikatakan bisa dioptimalkan sampai 24 bulan Kang Herdi, 2 tahun penuh. Itu untuk menyapih, menyusui. Jadi air susu ibu mengandung gizi yang sangat tinggi. Al-Quran sudah mencatat itu, memerintahkan itu sekitar 15 abad yang lampau. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Tapi betul-betul difirmankan oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada umat manusia sekitar 15 abad yang lampau yang belum kedokteran itu kemajuannya tidak seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Kemudian ketika disapih selama 20 bulan, 20 hari, 24 bulan itu kita mengkonsumsi darah ibu juga, yaitu air susu ibu yang warnanya putih. Ya, kenapa warnanya putih? Supaya ulah sieun tuh Pak Kang Hari. Ya kalau merah nggak mau orang itu ya, jijik kan, kelihatan darah kan begitu kan. Tapi di Allah karena kekuasaannya dirubah warnanya jadi putih. Pada hakikatnya itu adalah darah ibu kita juga. Nah, merah ini putih dan merah dan putih ini menjadi inspirasi ya para ulama kita untuk menjadi bendera kebangsaan negara Republik ini. Jadi sebetulnya bendera merah putih itu bukan bikinan Pak Karno, bukan bikinan hanya orang-orang pejuang-pejuang kita, tapi ini merupakan inspirasi daripada Al-Quran. Nah ini yang tidak diangkat selama ini. Jadi merah putih itu adalah merupakan bendera kebangsaan kita itu diambil daripada Al-Quran, yaitu surat 46 ayat 15 Al-Ahqaf itu yang merupakan perintah oleh Allah untuk bersyukur kepada pencipta, juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ini poin pentingnya Kang Heri. Bersyukur.
Jadilah manusia yang bersyukur gitu ya. Kembali ke fitrah itu bahwa manusia itu harus bersyukur. Bersyukur. Apa makna syukur? Kemudian Ustadz, ini ada pertanyaan dari SMS, luar biasa banyak sekali. Mohon maaf kalau nggak bisa dibaca semua, tapi menurut saya ini yang harus penting ya. Assalamualaikum, sebentar. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, saya ikut suatu pengajian, di mana dalam pengajian itu kita diharuskan mengucap syahadat ulang sama ustadznya di hadapannya. Karena menurut beliau Islam kita belum benar kalau belum mengucap syahadat itu memang harus disaksikan sama orang tertentu. Itu bertanya. Dan bagaimana halnya dengan kita yang terlahir dari orang tua muslim? Apakah harus mengucap syahadat ulang di hadapan seseorang saksi apabila memang syarat syahadat harus di hadapan saksi? Terus terang saya baru mendengar keterangan seperti ini. Saya takut pengajian yang saya ikuti menyimpang. Mohon penjelasannya Ustadz. Ini dari 08180968 sekian. Nah, memang mungkin ini Ustadz, pertanyaan ini kita akan dijawab, tapi kita tunda dulu sebentar setelah pariwara. Ya, boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut, tetap di program Jalan yang Lurus. Ponpes Panti Asuhan Ulul Albab Pusat bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Selama ini kami menampung anak-anak yatim piatu dan kaum du'afa. Kami memuliakan mereka dengan menyantuni sandang dan pangannya. Juga membekali dengan berbagai kegiatan, dimulai dengan program tahajud, duha, dan sholat 5 waktu berjamaah, hafalan Al-Quran, dan pendidikan umum. Juga menghantarkan mereka sampai menjadi seorang da'i. Begitu berat tantangan yang kami hadapi. Namun alhamdulillah 63 cabang telah memenuhi negeri ini dari ujung Aceh hingga Papua. Umur kita terbatas, tetapi Allah memberikan ladang amal kita yang tidak terbatas. Hanya kerja keras dan doa yang menjadi bekal kami, dan keikhlasan Anda untuk berdonasi hingga anak didik kami menjadi berarti. Baik, pemirsa Bandung TV, balik lagi di program Jalan yang Lurus. Ustadz, kita teruskan Ustadz. Ya. Tadi ada yang nanya, saya ikut pengajian katanya Ustadz. Kemudian saya harus bersahadat ulang. Kemudian harus di hadapan orang. Bagaimana Ustadz agar yang nanya tidak termasuk orang-orang yang sesat? Karena ngeri Ustadz, janji iblis itu akan menyesatkan semua manusia. Terus Ustadz, ada yang nelfon gimana? Angkat dulu jangan? Dijawab dulu aja. Jawab dulu aja ya. Baik, Assalamualaikum. Salam Ustadz. Mangga, sarang saya Pak. Sarang Pak Dani di Pagarsi. Pak Dani Pagarsihnya. Mangga Pak Dani. Iya bayar masalah kurban. Mohon. Pun bapak sangkun tiang teh rencana mani kurban tapi kabelnya ngadurkeun. Mohon. Pemain itu biasa di wakil putar-putaran siapa? Saya nggak jelas kedengaran Pak, bisa diulang agak keras Pak. Pun bapak sangkun tiang teh rencana mani kurban. Mohon. Tapi kabelnya ngadurkeun dua nana
Hanya balik akhir rupa petana kurban biasa itu gitu hukumnya kumaha. Oh, mangga Pak Dani ya turun di pagar sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Ustaz pertanyaan dari Pak Dani kita keep dulu. Barusan bertanya tentang kurban ya. Kebetulan kita membahas tentang fitrah, tapi insya Allah kalau ada waktu kita bahas ya Ustaz ya. Baik Ustaz, barusan tadi yang nanya katanya harus syahadat di depan orang lain. Bagaimana Ustaz? Nah sebetulnya ini udah kemarin sudah disinggung juga ya. Jadi sebetulnya kita sebagai manusia, seluruh umat manusia nih, semuanya sudah mengadakan syahadat pada saat di alam ruh tadi. Ya, di alam ruh itu ada perjanjian antara kita dengan pencipta kita sebagai manusia, ya, yaitu dengan pertanyaan alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu, kan begitu. Allah itu bertanya kepada setiap ruh itu, ya, tidak ada yang terlewatkan itu semua kayak walaupun mungkin lahirnya di dalam keluarga yang bukan muslim, gitu ya, yang namanya manusia semua sudah bersyahadat, ya, mengakui adanya pencipta yang esa, pencipta yang satu itu. Ya, oleh karena itu, ya, untuk mengaktualkan kembali agar kita di dalam pengakuannya ini ya berkesinambungan dan berkelanjutan, maka ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita perlu bersyahadat lagi di dunia. Nah, syahadat ini ya bukan syahadat pengakuan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syahadat yang kedua ini mungkin adalah syahadat yang sebagaimana kita pahami bersama sebagai umat Islam, yaitu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika seseorang ya menyatakan diri sebagai muslim. Apa tuh muslim itu? Muslim itu adalah orang-orang yang bersedia untuk diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, jadi oleh karena itu kembali kepada Quran Sunnah ini bukan hanya sekedar ajakan, tetapi kembali kepada Quran Sunnah ini merupakan salah satu kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu perlu dikukuhkan kembali yang Kak Heri lewat syahadat yang dilakukan pada saat kita masuk ke dalam agama Islam, yaitu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasanya kalau secara syariat memang harus ada saksinya, ya, menyaksikan tentang kemusliman kita. Tapi sebelumnya, karena ini juga bidang yang selama ini kita garap, karena saya juga membina para mu'alaf nih Pak Kaheri ya. Sebelum saya syahadatkan para mu'alaf ini, justru kita kasih informasi-informasi yang benar tentang ajaran Islam gitu. Jadi para mu'alaf ini diminta supaya mempelajari Islam terlebih dahulu. Jadi kita jangan kesusu lah gitu kan. Jangan cepat-cepat pengen mengislamkan seseorang supaya seorang bersyahadat, tetapi pemahaman tentang Islamnya belum kita berikan. Oleh karena itu di dalam syarat kita melaksanakan syahadatain itu ada yang namanya baligh. Baligh itu artinya harus baligh dulu gitu ya. Baligh itu bukan hanya sekedar dari umur saja. Kebanyakan kita kan terpatok oleh umur. Pak umurnya ini udah baligh, udah mens atau udah head gitu ya. Bukan hanya itu. Tapi baligh itu ada kata bahasa Arab dari kata baligu ani walau ayah, artinya sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi orang baligh itu adalah orang yang sudah tersampaikan ajaran Islam kepada dirinya. Jadi kalau belum paham gitu ya, belum tahu tentang Islam, kita belum bisa menganggap bahwa dia itu iman dan tidak. Belum tahu kita. Ya. Jadi iman dan kafir itu atau iman dan tidak iman itu ketika dia sudah memahami justru. Ya, dan disitulah nanti bisa ditentukan apakah dia beriman bersungguh-sungguh atau justru dia mengingkari. Nah, dari situ justru ya letaknya. Baik. Tentang syahadat ya Ustaz tadi luar biasa bahwa kata Rasul tadi kalau mau selamat pegang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pegang Al-Qur'an dan Sunnah, Quran dan hadis. Kalau ada yang mengkufuri satu ayat saja di Al-Qur'an atau di hadis-hadis yang sahih gitu, sudah dianggap di luar Islam gitu Ustaz ya. Oh, terlampau ekstrim tuh Kak Heri ya. Bukan keluar tapi mungkin sudah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu ya, dan dikhawatirkan kalau itu berlangsung terus Kang Heri bisa total. Artinya bisa murtad keluar dari ajaran Islam. Oleh karena kita harus hati-hati sekali dalam hal ini. Oleh karena itu saya meminta kepada para pemirsa yang mau belajar Islam, terutama para mu'alaf gitu ya, untuk kita pelajari dulu apa sih agama Islam itu. Kepada orang-orang yang memahami. Betul. Jangan kepada sembarang orang lagi. Ya, kalau salah orang juga kadang-kadang akhirnya tidak benar ketika menjelaskan tentang apa itu Islam itu. Betul. Apa itu Islam, apa itu iman. Betul. Dulu ya Ustaz. Ustaz kita lanjutkan lagi, pertanyaan banyak sekali. Saya rangkum saja ya yang ada hubungannya mungkin. Sebentar. Katanya gini Ustaz, bagaimana Ustaz menjaga kefitrahan kita selama 11 bulan ke depan? Satu itu, kemudian yang satu lagi, Ustaz bagaimana ini ada istri yang tidak memohon maaf ketika Idul Fitri katanya. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Nah, kembali lagi ya. Karena kita kan Idul Fitri, kembali ke fitrah. Makanya oleh karena itu di dalam bulan ini adalah bulan
termasuk juga bulan ampunan ya. Ya. Yaitu diampuni bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang munibina tadi, yang kembali kepada Allah. Ya. Jadi kita harus niatkan dalam diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini tidak lama, Kang Herdi, ya. Hidup ini fana, hidup ini tidak kekal, ya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kesadaran diri, karena kita sayang pada diri kita sendiri, minimal sayang kepada orang-orang yang kita cintai. Maka oleh karena itu saya menghimbau, termasuk kepada diri saya pribadi, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pencipta kita sendiri, ya. Oleh karena itu, tingkatkanlah amal soleh kita, ya, dan juga tingkatkanlah diri kita untuk mempelajari Al-Quran. Karena dari Al-Quran itulah kita bisa mempelajari tentang keinginan Allah Subhanahu wa taala yang disesuaikan dengan keinginan kita. Jadi jangan sampai keinginan kita ini tidak mengikuti keinginan Allah. Oleh karena itu di dalam hidup seorang muslim itu dikatakan bahwa untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita dalam hidup ini banyak pilihan, Pak Edi, ya. Tetapi pilihan yang diberikan oleh Allah itu semuanya diizinkan oleh Allah. Jadi kalau sebagaimana saya sudah jelaskan juga beberapa waktu yang lalu, kalau kita punya niat berbuat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, Allah izinkan. Begitu. Tetapi Allah tidak ridho. Nah, oleh karena itu, marilah kita di dalam bulan yang fitrah ini kembali kepada Allah dengan artian bahwa keinginan kita disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali keinginan kita Allah mengikuti keinginan kita. Jangan seperti itu. Justru kita yang harus mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ridho Allah. Ya, baik. Subhanallah, Ustaz, ini banyak sekali pertanyaan. Tadi yang tentang kurban itu gimana, Ustaz? Mau dijawab? Kurban itu dari kata qorib, artinya dekat. Jadi kurban itu satu ibadah ya, sunnah muakkad ya, Kang Heri ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua ibadah-ibadah dalam Islam itu intinya itu, baik itu saum, baik itu sholat, baca Quran gitu ya, Kang Heri, termasuk juga kurban, itu semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada fitrah tadi. Sebenarnya hakikatnya itu gitu, kepada kesucian tadi. Jadi jangan sampai kita ini beramal tetapi amal kita tidak merupakan amal yang soleh, amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ditolak itu ada dua poin. Yang pertama, amal yang dilaksanakan dengan tidak ikhlas, ya, tidak karena Allah gitu. Yang keduanya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini juga penting kita harus jelaskan ya. Jadi kalau misalnya tidak ada perintahnya, bukan soleh itu. Tertolak ya, Ustaz. Tertolak. Baik, saya sholat subuh bisa ke 3 rakaat kan betul ya. Saya mah yang 5, Ustaz. Yang 5 soleh. Yang soleh itu bukan masalah jumlah, tapi sesuai dengan perintah dan taat ya, Ustaz. Larangannya. Karena semua makhluknya taat, hanya manusia yang diberikan pilihan. Betul, ikut sistem tadi. Subhanallah. Ikut sistem. Kemudian berarti tadi yang berkurban untuk orang tuanya dua-duanya sudah meninggal, boleh ya, Ustaz? Pahalanya hanya untuk orang berkurban tetap. Karena untuk orang itu amal itu terputus ketika orang itu meninggal. Gitu. Baik, Subhanallah. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari SMS, mungkin masih boleh ini yang telepon ya. 7214214, satu penelpon terakhir kali ya. Kemudian ini saya baca dulu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya siapa ini? Kang Herdi ya, baik. Kang Yadi dari Sukabumi ya, Ustaz. Bagaimana Ustaz kiat-kiat agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya. Puasa yang bagaimana yang akan diterima oleh Allah? Mungkin kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saya, hanya Allah yang tahu gitu ya. Cuman ciri-cirinya ada, yaitu biasanya orang-orang yang bersukses, baik bukan hanya puasa aja, Kang Hedi, orang yang melaksanakan ibadah haji juga, ketika dia pulang setelah melaksanakan ibadah haji atau setelah keluar dari Ramadan, biasanya dia menjadi orang-orang yang lebih baik, gitu. Baik dalam ucapannya, dalam perilakunya, maupun dalam kualitas amal ibadahnya. Itu saja cirinya. Tetapi yang memastikannya, yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, gitu. Baik, Ustaz, kemudian ini juga ada yang nanya, Ustaz. Katanya Ustaz kalau mau ikut privat, katanya belajar tentang Islam, boleh. Bagaimana Ustaz? Bayarnya berapa, Ustaz? Insya Allah kita ada kajian di Al-Imtizaz ya, Insya Allah nanti. Itu gratis, Ustaz ya? Ya, Insya Allah nanti kita akan mengadakan training di Al-Imtizaz, Masjid Runghe itu. Lagi kita persiapkan programnya, yaitu tentang pembinaan mengenai apa itu Islam. Yaitu jalan yang lurus ini, program jalan yang lurus ini, Shiratal Mustaqim ini. Karena Shiratal Mustaqim itu harus dengan Quran. Yahdi bihillahu, jadi berilah petunjuk kepada manusia itu dengan Al-Quran. Yahdi bihi, dengan Al-Quran.
Gitu. Jadi, ada yang nanya juga, ini di mana katanya kalau ngumpulnya? Kita insya Allah di Al Imtizaz, Masjid Lunghe ya Ustaz ya? Lunghe di Jalan Bancai. Jalan itu di sekitar Bancai. Ya, Jalan Cikapundung. Ya, itu bekas rumah Matahari. Ya, mungkin yang kalau yang sering jalan-jalan ke Asia Afrika tahu lah di mana Masjid nanti Lunghe. jadwalnya insya Allah akan kita informasikan lebih lanjut. Ya, melalui SMS atau apa, insya Allah kajian di sana gratis. Jadi kita bisa bersilaturahim bagaimana belajar Islam dari nol. Insya Allah kontak saja, nanti didata oleh tim kita. Insya Allah. Baik, kemudian Ustadz, ini banyak lagi nih Ustadz sebetulnya pertanyaan, tapi kayaknya nggak bisa satu-satu kita jawab nih. Ya, karena waktu terbatas. Karena waktu terbatas juga ya. Sebentar, saya cari lagi Ustadz. Ya. Ini sebetulnya banyak yang tidak masuk di tema Ustadz ya, tapi nggak apa-apa ya. Ya. Saya mepet lah. Sampai itu Pak Ustaz, ya Agus, nanti Cipongkor, punten bade tumaros, kumaha hukumna upami bojo teu nyuhunkeun. Oh, tadi atas ya? Ya, atas. Yang tidak mengungkapkan minta maaf udah dibahas kan? Sudah, tadi minta maaf itu. Jadi kita sebagai istri kepada sang suami, sebagai kan suami itu merupakan pengganti orang tua kita gitu. Yeah. Jadi punya satu kewajiban juga sebagai seorang istri, yaitu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, yaitu melayani suami. Ya, kalau selama ini mungkin pelayanan kita, pengabdian kita kurang, karena kebanyakan di antara kita, apalagi zaman materialisme seperti ini, hanya melihat duitnya saja, gitu ya. Tetapi lupa kepada jati diri kita sebagai seorang istri itu apa tugasnya, gitu ya. Nah, kita tidak ada salahnya satu tahun sekali kita diingatkan kembali, untuk memohon maaf kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita dekat dengan kita, terutama orang tua kita dan suami atau istri kita. Mungkin diskusi juga ya, ada apa pikiran dan perasaannya kita. Itu kan privacy, jadi masing-masing harus bisa intens nanti privat. Tadi satu pertanyaan terakhir mungkin kemudian nanti ditutup oleh doa. Ustaz, abi rumah tangga tos 18 tahun, suami teh tebenang di wagel cenah, mancing wae, gapleh wae. Abi tos lelah capek ti lebaran ku abdi diantep sagalana ayeuna teh tos tara ka bumi, dosa tuh lamun abi mundur ti suami, mangga Ustaz. Nah, masalah-masalah ini sebetulnya dalam Islam sudah ada caranya, Pak ya. Yaitu yang pertama kali sebetulnya ya, yang namanya perceraian itu sesuatu yang halal tapi yang dibenci Allah. Bahkan hadisnya itu ada itu ya. Suatu hal yang dibenci Allah tapi halal itu adalah perceraian. Jadi sebetulnya perceraian dalam Islam itu bukan sesuatu yang gampang-gampangan. Kalau sekarang kan perceraian itu sudah dianggap makan sambal lah itu, ya sudah dianggap ya bisa seenaknya, begitu. Padahal dibenci ya, padahal dibenci oleh Allah. Jadi berusaha kita pertahankan pernikahan kita, apalagi kita sudah punya keturunan, gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita ajak suami kita ini dengan kasih sayang, bukan dengan emosi. Kebanyakan di kita itu dengan amarah sih. Mungkin informasinya belum nyampe cara. Caranya itu amarah beda, lalu amarah terus. Caranya agak beda. Caranya ini. Silakan mungkin Ustaz, ini waktu nggak kerasa juga. Nggak kerasa, betul-betul. Baik, mungkin Ustaz ditutup oleh doa mungkin Ustaz, silakan. Atau kesimpulannya? Ya, alhamdulillah kita jalan yang lurus ini sudah sampai pada waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sangat singkat ya bisa menjadikan bahan pelajaran bagi kita semua, terutama bagi diri kita pribadi, yang Kang Hadi juga, bagi pemirsa yang ada di studio ini dan juga bagi pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan ya acara ini bisa berlanjut ya, berkelanjutan dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik pemirsa Bandung TV, tidak terasa 1 jam ke belakang kami kru yang bertugas, tim program Jalan yang Lurus sudah menemani Anda, artinya waktunya sudah habis. Oleh karena itu kami mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.